Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edi Rianto. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metode penelitian yang telah kami buat, yaitu saya dan Salsyabila Al-Akila Putri Aulia Rahman, dengan judul Penelitian Kualitatif dalam Pengembangan Teknologi Komputer. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Pengenalan tentang penelitian kualitatif dalam konteks bidang komputer. Penelitian kualitatif dalam konteks bidang komputer menjelaskan tentang situasi dan proses dengan data yang berasal dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen yang berguna untuk pengembangan perangkat lunak, teknologi informasi dan komunikasi, serta sistem informasi. Nah, jadi penelitian kualitatif dalam konteks bidang komputer adalah sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan apa yang terjadi di dalam suatu situasi atau proses, dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Dalam konteks bidang komputer, penelitian kualitatif dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam proses pengembangan perangkat lunak, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan sistem informasi. Yang kedua, yang B, latar belakang dan relevansi penelitian kualitatif dalam pengembangan teknologi komputer. Penelitian kualitatif dalam pengembangan teknologi komputer sangat relevan karena membantu dalam analisis data seperti ucapan, tanggapan, dan tulisan yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang fenomena atau suatu kejadian. Penelitian kualitatif menggunakan teknik yang berbeda dari penelitian kuantitatif dengan fokus pada kondisi alamiah serta peran peneliti sebagai instrumen pengumpulan data. Nah, penelitian kualitatif dalam pengembangan teknologi komputer merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang suatu kejadian atau fenomena yang menjadi minat penelitian. Yang C, tujuan dan ruang lingkup presentasi. Tujuan penelitian kualitatif dalam pengembangan teknologi komputer adalah memperdalam pemahaman tentang fenomena dan aspek kualitatif seperti pengalaman pengguna, persepsi, dan konteks sosial untuk meningkatkan desain dan implementasi teknologi komputer. Ruang lingkup presentasi pada penelitian kualitatif dalam pengembangan teknologi komputer berfokus pada pengalaman pengguna, analisis konteks sosial, identifikasi tantangan dan peluang, serta eksplorasi konsep baru untuk mendukung inovasi dan perbaikan teknologi komputer. Yang kedua, pengertian penelitian kualitatif. Definisi penelitian kualitatif dan perbedaannya dengan penelitian kuantitatif. Nah, jadi penelitian kuantitatif menggunakan angka dan statistik untuk analisis data yang dapat diukur. Nah, sedangkan pada penelitian kualitatif bersifat lebih menyelidiki dan menghasilkan data yang tidak dapat diukur secara statistik. Bisa kita lihat di sini perbedaan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif dari berbagai aspek. Yang pertama dari aspek fokus, pada penelitian kualitatif memahami makna dan pengalaman, sedangkan pada penelitian kuantitatif menguji hipotesis dan generalisasi. Terus pada aspek data, penelitian kualitatif bersifat non-numerik atau wawancara, observasi, studi kasus, dan lain-lain. Sedangkan penelitian kuantitatif itu bersifat numerik, kuesioner atau survei, eksperimen, review dokumen, dan lain-lainnya. Terus metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang pertama tuh ada etnografi. Nah, etnografi sendiri di sini adalah studi yang sangat mendalam tentang perilaku yang terjadi secara alami di sebuah budaya atau sebuah kelompok sosial tertentu untuk memahami sebuah budaya tertentu dari sisi pandang pelakunya. Kemudian ada studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang mendalami tentang individu, suatu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Terus yang ketiga ada studi dokumen atau teks. Studi dokumen atau teks di sini merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi
Bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan bisa berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya. Yang keempat ada pengamatan alami. Pengamatan alami merupakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan observasi menyeluruh pada sebuah latar tertentu tanpa sedikit pun mengubahnya. Tujuan utamanya adalah untuk mengamati dan memahami perilaku seseorang atau kelompok orang dalam situasi tertentu. Yang C, keunggulan dan kelemahan penelitian kualitatif dalam konteks teknologi komputer. Nah, penelitian kualitatif sendiri dalam konteks bidang teknologi komputer memiliki beberapa kelemahan dan keunggulan. Yang pertama yaitu keunggulannya, yaitu memperoleh pemahaman mendalam. Maksudnya adalah penelitian kualitatif memiliki keunggulan yang lebih mendalam dalam menjelaskan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti tingkah laku, persepsi, motivasi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu membangun teori. Maksud dari membangun teori tersebut ialah penelitian kualitatif bertujuan membangun teori dan mengembangkan konsep yang lebih baik dalam pengembangan teknologi komputer. Terus yang ketiga berfokus pada realitas yang lebih mendalam. Maksud berfokus pada realitas yang lebih mendalam yaitu penelitian kualitatif memiliki keunggulan dalam menjelaskan realitas yang lebih mendalam dan menyediakan informasi yang lebih spesifik. Terus yang keempat mengumpulkan data yang lebih realisasi. Maksudnya adalah penelitian kualitatif mengumpulkan data yang lebih realisasi dan lebih menyediakan informasi yang spesifik. Selain keunggulan juga terdapat kelemahan dari penelitian kualitatif dalam konteks teknologi komputer, yaitu yang pertama tidak secepat dalam menganalisis data. Maksudnya adalah penelitian kualitatif tidak secepat dalam menganalisis data seperti halnya penelitian kuantitatif. Kedua, data yang lebih subjektif. Penelitian kualitatif memiliki data yang lebih subjektif yang dapat mengakibatkan keputusan yang lebih subjektif. Terus yang ketiga, tidak dapat digeneralikan. Penelitian kualitatif tidak dapat digeneralikan sehingga hasilnya hanya berlaku pada situasi yang sama. Baik, kita lanjut. Bab 3, langkah-langkah penelitian kualitatif dalam bidang komputer. A. Identifikasi topik penelitian yang relevan dengan bidang ilmu komputer. Nah, langkah pertama dalam penelitian kualitatif adalah mengidentifikasi topik penelitian yang relevan dengan bidang komputer. Di sini ada contoh identifikasi topik dapat mencangkup. Yang pertama, pengalaman pengguna dalam aplikasi perangkat lunak. Yang kedua, dampak teknologi komputer terhadap produktivitas di tempat kerja. Yang ketiga, persepsi pengguna terhadap keamanan perangkat lunak. Selain itu, contoh topik penelitian yang relevan dengan bidang komputer yang dapat diambil dengan menggunakan metode kualitatif antara lain, yaitu pertama, pengembangan algoritma dan metode pengolahan data. Kedua, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, pengembangan aplikasi komputer dan perangkat lunak, dan lain-lainnya. B. Pengumpulan data, observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Yang pertama, observasi. Observasi adalah pengumpulan data di lapangan dengan menggunakan metode yang melibatkan panca indera manusia dan kunci keberhasilan ditentukan oleh pengamat. Nah, jadi maksudnya di sini adalah observasi itu mengumpulkan data langsung dari lapangan, dan metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan panca indera lain. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian ia menyimpulkan dari apa yang ia amati itu. Pengamat adalah kunci keberhasilan dan ketetapan hasil penelitian. Yang kedua itu ada wawancara. Wawancara di sini adalah teknik untuk mengumpulkan opini, emosi, dan informasi individu dalam suatu informasi untuk memahami budaya melalui bahasa dan ekspresi melalui klarifikasi atau informasi. Wawancara merupakan salah satu teknik
yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Dengan melakukan interview, peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat memahami budaya atau bahasa dan ekspresi hak yang diinterview dan dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui. Yang ketiga ada analisis dokumen. Analisis dokumen adalah kumpulan informasi tentang dokumen yang digunakan dalam suatu sistem. Masuk ke bagian C, analisis data, pengkodean, tematik, dan interpretatif. Yang pertama ada pengkodean. Pengkodean adalah proses membuat kode untuk mengidentifikasi tema dalam data kualitatif. Analisis tematik sangat berguna untuk data dalam jumlah yang besar. Terus yang kedua ada tematik. Tematik adalah proses pencarian pola atau tema dengan pengkodean. Perjalanan dari kode ke tema tidak selalu lancar. Peneliti seringkali harus menetapkan kode atau tema alternatif untuk mendalami tentang data. Nah, jadi pada tematik ini, proses mencari pola tematik ini adalah proses mencari pola atau tema pengkodean. Dari kode ke tema bukanlah proses yang mulus atau langsung. Peneliti mungkin perlu menetapkan kode atau tema alternatif untuk mempelajari lebih lanjut tentang data. Yang ketiga ada interpretatif. Interpretatif adalah proses mengkategorikan fakta ke tema atau kategori relevan, memudahkan pengaturan yang sistematis. Maksudnya di sini adalah interpretatif adalah proses untuk mengkategorisasikan fakta tersebut ke dalam tema atau kategori yang relevan. Interpretasi dapat mengatur fakta yang hampir mirip dalam kategori yang lebih sistematis dan berdekatan. D. Interpretasi hasil dan penarikan kesimpulan. Langkah terakhir adalah menginterpretasikan hasil analisis data dan menarik kesimpulan. Kesimpulan penelitian kualitatif harus bersifat kontekstual dan mendalam dan harus didasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Bab 4 studi kasus, implementasi penelitian kualitatif dalam pengembangan perangkat lunak. A. Deskripsi studi kasus yang menggunakan pendekatan kualitatif dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini kami mengambil contoh yaitu sebuah tim pengembang perangkat lunak sedang mengembangkan aplikasi mobile baru untuk membantu pengguna mengelola keuangan mereka. Tim ingin memastikan bahwa aplikasi tersebut user friendly dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menggunakan pendekatan kualitatif dalam pengembangan aplikasi. B. Metodologi yang digunakan dalam penelitian. Nah, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ada 3, yaitu wawancara. Dari hasil wawancara, tim pengembang melakukan wawancara dengan 10 pengguna potensial untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka dalam mengelola keuangan. Yang kedua ada observasi. Tim pengembang mengamati bagaimana pengguna potensial menggunakan aplikasi keuangan yang ada. Dan yang terakhir, analisis dokumen. Tim pengembang menganalisis dokumen seperti artikel dan laporan tentang tren terbaru dalam aplikasi keuangan. Terus yang C, temuan utama dan implikasi praktisnya. Berdasarkan hasil analisis data, tim pengembang menemukan beberapa temuan utama, yang dimana yang pertama adalah pengguna memiliki kebutuhan dan preferensi yang beragam dalam mengelola keuangan. Pengguna menginginkan aplikasi yang mudah digunakan dan memiliki fitur yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, pengguna ingin merasa aman dan terjamin saat menggunakan aplikasi keuangan. Bab 5. Tantangan dan solusi dalam penelitian kualitatif di bidang komputer. Nah, pada bagian A, tantangan umum yang dihadapi dalam penelitian kualitatif itu menurut kami ada 3, yaitu bias dan subjektif,
ketahanan data, dan ketahanan metodologi. Di mana bias dan subjektivitas di sini adalah penelitian kualitatif dapat memiliki kemungkinan bias dan subjektivitas karena data yang diperoleh adalah data kualitatif yang dapat berbeda-beda sesuai dengan perspektif peneliti. Yang kedua, ketahanan data. Nah, ketahanan data maksudnya di sini adalah penelitian kualitatif dapat memiliki kemungkinan ketahanan data karena data yang diperoleh dapat berdasarkan informasi yang kurang akurat atau tidak terlampir dengan fakta. Terus yang ketiga, ketahanan metodologi. Ketahanan metodologi adalah penelitian kualitatif dapat memiliki kemungkinan ketahanan metodologi karena teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian dapat mengakibatkan hasil yang tidak menggambarkan situasi yang sebenarnya. B. Solusi untuk mengatasi tantangan tersebut dalam konteks teknologi komputer. Di sini ada 3. Yang pertama, memperbaiki ketahanan data. Peneliti dapat memperbaiki ketahanan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang terstruktur seperti kuesioner dan menggunakan metode pengkodean yang sistematis. Yang kedua adalah memperbaiki ketahanan metodologi. Peneliti dapat memperbaiki ketahanan metodologi dengan menggunakan metode pengkodean yang sistematis, memperhatikan ketentuan metodologi yang diperlukan, terus menggunakan referensi yang terlampir dengan fakta. Yang ketiga, memperbaiki refleksi dan transparansi. Peneliti dapat memperbaiki refleksi dan transparansi dalam setiap langkah penelitian dengan menggunakan metode refleksi yang transparan, menggunakan data yang dapat diverifikasi, dan menggunakan metode pengkodean yang sistematis. C. Pentingnya refleksi dan transparansi dalam setiap langkah penelitian. Yang pertama, refleksi dapat membantu penelitian untuk memperbaiki ketahanan data dan metodologi. Yang kedua, transparansi dapat membantu penelitian untuk memperjelas langkah-langkah peneliti dan menghindari kemungkinan penggunaan data yang tidak terlampir dengan fakta. Yang ketiga, refleksi dan transparansi dapat membantu peneliti untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan hasil penelitian, serta memperjelas bagaimana data yang diperoleh dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam konteks teknologi komputer. Bab 6. Kesimpulan dan saran. Penutup yang merangkum hasil presentasi dari kami adalah dalam presentasi ini kita telah mempelajari penggunaan penelitian kualitatif dalam pengembangan teknologi komputer. Penelitian kualitatif berperan penting dalam memahami aspek-aspek subjektif kontekstual dari penggunaan teknologi yang tidak dapat diakomodasi sepenuhnya oleh pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman pengguna, persepsi, dan konteks sosial yang dapat membantu meningkatkan desain dan implementasi teknologi komputer. Terus rekomendasi dari kami sendiri untuk penelitian selanjutnya dalam bidang ini, yang pertama yaitu pengembangan metodologi. Penelitian selanjutnya dapat fokus pada pengembangan metodologi penelitian kualitatif yang lebih canggih dan tepat sasaran dalam konteks teknologi komputer. Terus yang kedua adalah studi komparatif. Studi komparatif antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan dalam konteks teknologi komputer. Terus yang terakhir adalah eksplorasi baru. Eksplorasi baru tentang bagaimana penelitian kualitatif dapat digunakan untuk memahami tren terbaru dalam teknologi komputer seperti kecerdasan buatan atau AI, blockchain, atau Internet of Things atau biasa disebut IoT. Nah, kesempatan untuk bertanya dan diskusi kepada para audiens. Jika ada pertanyaan dan komentar untuk didiskusikan terkait topik ini, bisa tulis di kolom komentar. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.